Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait tentang kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan kasus dilema etika. Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih Ibu untuk apa yang telah ditanyakan oleh Ibu mengenai kasus yang ada di sekolah. Mungkin dalam kegiatan belajar mengajar di semua lini pendidikan tentu saja ada yang namanya kasus, baik itu yang berupa dari masalah pendidikan, masalah siswa, masalah kemasyarakatan. Ini suatu yang biasanya tanpa disadari ada. Oleh karena itu mungkin ada beberapa hal, ada dua buah. Yang satu ada yang menyenangkan atau yang benar, yang satu ada yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu kita sadari bahwa keduanya suatu kasus itu kita bisa selesaikan dengan benar sesuai dengan yang diminta untuk memenuhi kepentingan masyarakat, itu dengan dikatakan dengan hal yang sesuai dengan norma hukum atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dan kita tidak meninggalkan etika, baik etika itu yang namanya kepentingan siswa dengan guru atau guru dengan guru, apalagi guru dengan kepentingan masyarakat. Baik Pak, Ya. Terus bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Sebelum mengambil keputusan yang semuanya dikatakan dilematik, semuanya ada yang baik, ada yang kurang baik, ini perlu kita mengidentifikasi kasus dulu atau masalah yang terjadi di sekolah, sehingga kita mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat, sehingga untuk mengumpulkan fakta dan data yang perlu sebagai bahan untuk memberikan keputusan selanjutnya, sehingga mampu untuk kita ambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah untuk mengambil keputusan tertentu. Ini mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Ya baik Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jika langkah yang perlu saya ambil Bu, yaitu pertama dengan mengambil atau memanggil kedua belah pihak yang bermasalah atau yang memiliki kasus untuk dimintai keterangan, supaya dalam memberikan keputusan atau permasalahan atau inti masalah yang terjadi ini bisa ditentukan bagaimana situasi yang terbaik atau solusi yang terbaik akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi Bapak akan melakukan langkah-langkah memanggil kedua pihak, kemudian akan menyelesaikan secara baik ya Pak, secara keluarga. Baik Pak, untuk hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Langkah yang perlu saya ambil yaitu untuk melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk dapat dimunculkan solusi yang paling baik bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan permasalahan lagi
di kemudian hari bagi kedua belah pihak. Tentunya Bapak dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan ya Pak. Ya. Tantangan apa saja Pak yang pernah Bapak alami ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak? Selama saya menjadi pimpinan sekolah atau yang dituakan di sekolah, kepala sekolah, tentang tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin, sehingga di kemudian hari tidak muncul sesuatu yang tidak diharapkan. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua pihak atau semua warga sekolah yang saya pimpin. Jika dalam pelaksanaannya ini tidak meninggalkan dari masukan-masukan dari teman-teman guru. Baik Pak, terus kemudian apa yang Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut atau masalah itu langsung diselesaikan di tempat Pak? Ya karena masalah itu datangnya tidak ditentukan atau tidak tercapai, sehingga bagi orang tua atau kepala sekolah juga tidak bisa memberikan jadwal keputusan harus selesai hari ini, tidak. Sehingga keputusan yang tepat itu dengan cara menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Tetapi apabila tidak diselesaikan, itu juga nanti lebih panjang permasalahannya. Tetapi ada yang perlu tidak harus diselesaikan pada itu juga, adanya masukan-masukan dari masyarakat atau dari teman-teman guru, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Yaitu dengan melibatkan pihak terutama Bapak Ibu guru yang tadi saya sebut untuk memberikan pertimbangan, masukan baik serta pengawasan terhadap siswa, juga komite sekolah memberikan masukan untuk tindak lanjut penyelesaian kasus agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang baru lagi. Kemudian apa atau siapa saja yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Apakah Bapak itu menyelesaikan semua permasalahan itu sendiri atau dengan bantuan dari pihak lain? Biasanya yang namanya permasalahan itu ya ada yang mungkin yang kecil bisa diselesaikan secara pribadi atau secara kedinasan, tapi permasalahan yang ada mungkin saya bawa pada saat musyawarah atau pertemuan dengan Bapak Ibu guru agar masalah itu juga cepat dirembuk untuk menemukan solusi yang terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah apabila masalah itu lebih atau kasus itu lebih besar, kemudian tidak meninggalkan komite sekolah. Sehingga untuk sementara saran masukan yang terbaik untuk mengatasi kasus permasalahan yang ada ini tidak lepas dari bantuan dari pihak yang lain, dalam arti baik dari guru, dari komite sekolah, mungkin secara kedinasan dari pengawas atau dari guru. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan pihak lain Pak dalam menyelesaikan semua permasalahan. Oke Pak, kemudian apa saja yang tadi apa yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat kita petik atau Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Sebagai leader atau pemimpin dalam pengambil keputusan apapun, ini kita tidak bisa meninggalkan masukan dari yang lain, sehingga kita harus berdasarkan kesepakatan terutama pihak yang berkasus atau untuk penyelesaian masalah secara bersama,
agar dihasilkan dari musyawarah ini suatu mufakat yang akhirnya untuk bisa dijawabkan atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Sebagai tim atau sebagai orang tua, sebagai kepala sekolah, memang tidak ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kebersamaan yang kita tentukan, baik itu dari leadership maupun dari pihak terkait untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah. Mungkin demikian. Terima kasih Pak jawaban dari Bapak. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena mengganggu waktu Bapak ya Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak Ana gimana? Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Sehat, ya? sehat. Bu Ana sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Mohon maaf mengganggu sebentar. Saya mau wawancara Ibu, ada waktu Bu? Nggih, wonten, monggo. Jadi saya akan bertanya kepada Nur Iya. terkait tentang pengambilan keputusan Iya. dalam apa yang dilakukan Bu Nur dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Iya. Karena di sekolah itu pasti ada banyak sekali permasalahan ya Bu, tentunya baik itu rujukan moral ataupun dilema etika. Iya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana Bu Nur dalam mengidentifikasi ya Bu, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral. Bagaimana Bu Nur cara mengidentifikasi? Nggih. Untuk mengidentifikasi mudah saja Bu. Ya. Nah, jadi kami dalam suatu lembaga ini dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal ya, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum itu. Jadi jika kedua-duanya benar maka dikatakan dengan dilema etika. Kemudian selama ini bagaimana Bu Nur dalam menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bu Nur, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dan bagaimana cara pengambilan keputusan? Di lembaga kami dalam mengambil sebuah keputusan, sebelum mengambil keputusan tentunya saja ada identifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Jadi Bu Nur dalam mengambil keputusan itu yang pertama Bu Nur akan mengidentifikasi mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian Bu Nur juga akan melibatkan beberapa pihak yang menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tadi Bu Nur juga sudah menyampaikan mengumpulkan fakta-fakta. Tentunya juga mempertimbangkan prinsip kekeluargaan yang itu yang utama. betul sekali. Nah, kemudian langkah-langkah apa Bu yang Bu Nur lakukan untuk melakukan pengambilan keputusan ini? Langkah-langkah yang dilakukan itu seperti apa Bu? Di lembaga kami sekecil apapun kami melakukan musyawarah, terutama pada rekan kerja, komite, wali murid, tokoh masyarakat, beserta keluarga SD, semuanya. Misalkan kok dalam suatu lembaga belum bisa mengambil keputusan, kami mengadakan rapat pleno Bu. Terus apa saja masalah yang terjadi kami sampaikan, yang hadir itu
wali murid, tokoh masyarakat, komite, pengurus, bahkan kepala SD saya akui. Luar biasa sekali ya, benar. Benar berkolaborasi dengan semua pihak ya Bu. Nah, itu karena sangat penting sekali. Iya betul sekali Bu. Saya setuju sekali Bu apa yang disampaikan oleh Bu Nur. Nah kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kasus yang efektif itu seperti apa? Misalkan ada kasus yang efektif dan harus cepat diselesaikan, kami ada itu di grup WA, saya menghubungi komite pengurus, ini ada suatu masalah, bagaimana kita berembuk untuk memecahkan masalah tersebut. Lewat WA dulu ya Bu? Iya. Nanti kalau lewat WA belum menemukan solusi bagaimana Bu? Baru mengundang. Iya, mengundang itu nanti pertemuan tatap muka. Iya, mengundang, terus menghadirkan yaitu pengurus, komite, tokoh masyarakat, dan itu kepala SD itu ya, rekan kerja. Ya, luar biasa Bu Nurni dalam pengambilan keputusan tetap memperhatikan dari semua pihak ya. Karena kecil apapun itu saya mesti musyawarahkan. Iya. Musyawarah yang utama ya Bu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Mungkin Bu Nur punya dalam mengambil keputusan tersebut ada tantangan. Nah, tantangannya itu apa saja Bu? Tantangannya sebelum kita melaksanakan itu musyawarah itu biasanya apakah bisa gitu. Terus saya coba, ternyata dengan musyawarah insya Allah akan membuahkan hasil gitu. Iya. Tantangannya itu ya Bu, rasa khawatir. Iya, rasa khawatir itu ada. Apakah kalau saya mengambil keputusan seperti ini, apakah bisa? Nah, kalau saya pikir sendiri kan mungkin tidak bisa ya, karena yang satu mempunyai pendapat ini, pengurus begini, jadi ada satu keputusan nanti enak lah, ada suatu keputusan, ada suatu solusi. Iya. Jadi tantangannya itu ya Bu, rasa khawatir. Iya. Rasa khawatir apakah ini keputusan sudah terbaik atau belum? Iya. Terus bagaimana nanti takutnya kita tidak bisa Iya, betul. Kemudian apakah Bu Nur memiliki jadwal tertentu, misalnya dalam menyelesaikan sebuah kasus itu diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu, misalnya kita besok mau menyelesaikan masalah ini atau begitu ada masalah langsung diselesaikan? Itu tergantung masalahnya. Iya, misalkan untuk masalahnya bisa kita selesaikan dengan satu lembaga, kita selesaikan. Kok misalkan belum ada jalan keluar, yaitu kita bermusyawarah, membuat jadwal, terus siapa saja nanti yang bisa diundang untuk musyawarah ini. Akan mengidentifikasi dulu ya masalahnya itu apakah bisa diselesaikan dalam suatu lembaga, apa harus mengundang pengurus dan komite gitu. Kalau mengundang nanti Bu Nur akan membuat jadwal. Iya. Baik sekali Bu Nur. Kemudian adakah seseorang atau pihak lain yang membantu dalam menyelesaikan masalah itu Bu, dalam mengambil keputusan itu, apakah Bu Nur itu dibantu dengan pihak lain atau tidak, atau diselesaikan sendiri? Dibantu dengan pihak lain. Iya. Jadi Bu Nur akan berkolaborasi dengan pihak lain. Itu. Yang penting itu apalagi sekarang itu dengan wali murid. Wali murid itu harus semua apa yang ada, yang jadi keputusan, semua apa yang akan direncanakan itu tidak lepas dari kerjasama dengan wali murid. Iya. Sekali ya Bu Nur. Jawaban Bu Nur itu luar biasa sekali. Bu Nur akan berkolaborasi dengan semua pihak itu, dari komite sekolah, dari masyarakat, kemudian dari pengurus, dari SD, wali murid, semua kami libatkan. Karena memang
dengan kita berkolaborasi itu akan tercipta kekeluargaan juga ya Bu. Iya. Kita akan mencapai suatu keputusan yang terbaik. Baik sekali Bu Nur, percakapan kita hari ini ya. Dari semua ya ini terakhir ya Bu, terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Bu yang dapat Bu Nur petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Bu Nur punya pengalaman apa? Ini tahun ajaran ini apa yang pembelajaran IKM itu ya kami sedikit demi sedikit belajar untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka itu ya, kami berkolaborasi dengan semua pihak ya. Kami mau mengimplementasikan Merdeka Belajar itu kemarin pas rapat pleno itu apa yang jadi rencana, apa yang jadi program di lembaga kami sampaikan itu di Mirengke sama Bunda Paut hadir, pengurus komite, tokoh masyarakat, wali murid beserta Ibu Kepala SD. Kami ada unek-unek apa aja, ada masalah apa kami sampaikan terus bagaimana solusinya. Alhamdulillah bisa ada jalan keluar. Iya. Sudah punya pengalaman seperti itu ya Bu. Ya. Dilaksanakan dengan cara berkolaborasi. Iya, betul. Iya. Akhirnya mendapatkan solusi ya Bu. Suatu solusi ya dengan musyawarah itu kan semuanya itu enak berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih Bu. Perbincangan kita cukup sekian ya Bu. Semoga program-program yang ada di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga kasus-kasus atau permasalahan juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Terima Semoga kasih. Bu Nur tetap sehat, tetap semangat. Besok kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.